ikut-ikutan cara orang Arab bikin gemat pakai cuka. Awalnya sih aku pikir bakal aneh dan gagal ya, tapi ternyata setelah digoreng, wow sekali hasilnya, dan lembut, dan beda sekali lembutnya itu ya, tidak seperti yang biasa aku bikin. Ini mah pas dimakannya oge nyod-nyodan, kenyal kayak gitu, lembut, empuk, dan ini warnanya juga jadi golden brown gitunya. Aduh, pokoknya menyala banget. Yang jelas penonton pasti penasaran kan gimana cara buatnya. Yuk disimak videonya. Pertama masukkan terigu dulu ke baskom 1,5 gelas atau 225 gram. Lalu ada tepung maizena 2 sendok makan atau nesadura ya. Lanjut gula pasir 1 sendok makan, 2 sendok makan susu bubuk atau powder. Lanjut ragi 1 sendok teh, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan ada bubuk vanili 1/4 sendok teh juga. Nah kayak gini vanilinya atau sesuai selera. Lanjut cuka yang saya pakai seperti ini. Orang Arab pakai ya cuka makanan ya, cuka untuk salad, bukan cuka keras, bukan ya, cuka makanan yang untuk makan itu ya, untuk salad, untuk bakso, geningan gitu tah ya. Terus ada telur 1 butir dan ada air biasa 180 sampai 200-an gitu ya. Terus ada minyak 20 ml aja atau 2 sendok makan atau 3 sendok makan juga boleh. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur halus ya teman-teman. Begini aja ngaduknya pakai tangan, tanpa mixer, tanpa whisk, tanpa apapun. Diaduk-aduk begini atau diuleni begini tuh sampai halus kelihatannya ya. Jadi sampai halus banyak tidak bergerindil gitunya. Jadi cuka itu manfaatnya bagus banget buat odading, cakwe, roti goreng dan lain sebagainya. Apalagi untuk roti-rotian. Makanya orang Arab mah ya, mereka tuh selalu pakai cuka ya. Itu rahasia mereka agar hasilnya bagus, warnanya, kelembutannya, semuanya mantap ya. Nah kalau sudah mah ya ditutup aja seperti ini, lalu diamkan 30 menit. Dan ini setelah 30 menit, kebetulan cuaca panas, 30 menit dia udah mengembang tuh ya. Nah sekarang aduk-aduk dulu sebentar aja, dikempiskan dulu ini karena mengembung ya. Sekarang aku mau tak masukin ke kantong plastik segitiga, soalnya aku mau tak cetak. Aku nggak bisa dicomot-comot gitu ya. Banyak para TKW Arab yang sudah pinter-pinter membuat menggorengnya itu cuma dicomot-comot saja. Kalau saya tuh nggak bisa dicomot-comotnya, malah yang dicetak aja kadang-kadang parenyonnya, apalagi dicomot-comot. Pokoknya sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Oke, cuci dulu tangan, panaskan minyak, dan potong ujungnya ini ya, untuk biar merojol gitu ya, ketika dipencetnya jadi merojol gitu. Dan minyaknya itu harus panas, terus apinya sedang. Terus kita tinggal comot-comot aja tuh kayak gini ya, diperocotkan dulu, lalu diperocotkan tuh apa ya kalau bahasa Indonesia ya, dulu diperocotkan aja ya. Terus dicomot gitu, udah cemplungin kayak gitu ya, ditarik cemplungin kayak gitu ya. Cara cetaknya teh, dan cara gorengnya juga ini harus dibolak-balik ya, atau diaduk-aduk kayak gini tuh, kayak dioseng-oseng gitu ya. Kenapa harus dioseng-oseng Umi ya? Biar matangnya sempurna ya, warnanya itu semuanya sama rata golden brown ya, jadi keemasan, kecoklatan, tidak ada yang putih-putih sama sekali kayak gitu. Nah pokoknya mah aduk-aduk kuenya, dan apinya dikecilin sedikit. Kalau sudah kelihatan keemasan mah angkat kuenya teman-teman tuh kayak gini. Lanjutkan ya semuanya goreng hingga selesai. Ini udah matang semua ya tuh. Nah lanjutkan semua goreng hingga selesai. Nah ceritanya ini sudah selesai, dan ini wajib banget dikasih topping ya teman-teman. Toppingnya mah sesuai selera ya. Kalau saya di sini udah siapkan sirup gula ya. Sirup gula itu apa? Gula itu yang dimasak, jangan dimasak hingga mengental gitu. Jadi misalkan bikinnya 1 gelas gula pasir, 1 gelas air, lalu dimasak hingga kayak mengental gitu ya, 5 menit kurang lebih. Nanti dinginkan dulu baru dikucurin ke gemat ini, atau bisa dikucurin buat basbusa juga boleh ya. Nah ini saya cobain tuh, saya lihatin dalamnya berongga banget karena tadi kita pakai cuka. Untuk rasanya itu ada kenyal-kenyalnya juga, kenyal, nyod-nyodan, dan apa ya, lembutnya itu beda ya seperti yang biasa aku bikin. Ini mau makin empuk, lembut, dan ketika sudah dingin juga masih bisa dimakan ya, tidak keras. Biasanya kan kalau bikin tuh saya sejam 2 jam tuh udah agak keras gitu ya. Nah ini mah enggak ya, karena mungkin ada trik pakai cuka itu tadi ya, ada dari cuka itu, reaksi dari cuka kayaknya ya.
Nah, pokoknya buat teman-teman yang mau coba silahkan cobain, yang nggak mau juga skip aja. Gak apa-apa ya, karena di sini saya juga coba-coba ikut-ikutan ala-ala Nyonya Arab. Dan hasilnya Masya Allah tabarakallah tidak mengecewakan sama sekali. Hasilnya beda dari yang sebelumnya saya bikin. Oke, jadi kue ini cocok untuk menu buka puasa atau cemilan sehari-hari. Oh ya, cuka itu kayaknya bagus juga untuk cakwe ya, dan roti-roti goreng yang lain atau odading-odading yang lain. Oke, selamat mencoba buat teman-teman yang suka aja. Terima kasih dan sampai jumpa.